Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan Maulana dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Saya akan membahas sebuah tema pendidikan. Ya, video ini berisikan sebuah argumen. Meskipun bukan argumen saya sih, tapi lebih kepada argumen dari textbook ya. Dari sumber-sumber referensi yang saya telah cari, lalu saya pikirkan dan saya modifikasi melalui pemikiran saya yang sederhana. Sebelum itu saya ingin beritahukan terlebih dahulu, video ini saya buat untuk sebagai UTS daripada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dede Darisman SPD MPDI. Baik, kita lanjutkan. Berbicara mengenai pendidikan itu akan menjadi bahan yang relevan itu dan tidak ada habisnya. Karena pendidikan itu akan sejalan dengan zaman yang kita tempuh. Meskipun pendidikan zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Baik, tema yang disuguhkan itu mengenai pendidikan yang bahan materinya itu tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Sebuah materi yang cukup menarik, bukan ya? Pendidikan Islam di era disrupsi. Saya di sini sendiri di rumah. Agak gelap sih, mohon maaf ya, penerangannya jelek. Lalu kita akan bahas mengenai era disrupsi. Era disrupsi ini kalau sederhananya itu era sebuah perubahan yang berlaku sehingga kebudayaan tradisional atau kebudayaan lama itu tersisihkan dengan kebudayaan baru atau berbagai bidang, misalnya bidang informasi, bidang teknologi, bidang ekonomi, bidang pendidikan juga itu tergeser oleh sistem yang baru gitu, era disrupsi, sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan merubah tatanan sosial tersebut. Era disrupsi ini sekarang itu era disrupsi 4.0 atau 4.0. Bahkan bukan 4.0 lagi, sekarang udah tema industri 5.0, 5.0 ya. Itu pengaruhnya luar biasa sekali bagi kehidupan. Banyak tatanan yang berubah. Ya, pada awalnya disrupsi ini lebih menitik beratkan kepada bidang bisnis ya, bisnis ekonomi. Itu disrupsi. Awal-awalnya dari ilmuwan-ilmuwan barat yang meneliti bahwa era sekarang ya, era yang sudah ada industri mesin ya, mesin-mesin itu tergantikan oleh era-era yang lebih tinggi. Misalnya sistem mesin uap ya, tergantikan dengan mesin misalnya nuklir ya, listrik gitu. Sudah mulai teknologi-teknologi yang inovasi-inovasi mutakhir itu sudah bermunculan di era disrupsi ini. Contoh sederhananya ya. Sekarang kan digital gitu, serba online, apa-apa online. Kuliah online. Gojek ada online gitu ya. Online gitu, serba online, apa-apa mau online. Kalau pesan makanan online, bisa GoRide, GoFood gitu ya. Nah, Gojek tak terbayang oleh kita sebuah ojek gitu bisa di online kan. Jadi serba mudah dan digital gitu. Itu seperti e-commerce, Gojek, Grab, Uber ya. Bahkan di bidang ekonomi seperti banyak sekali apps atau aplikasi-aplikasi yang menunjang atau menyediakan fasilitas kemudahan seperti aplikasi Bukalapak, Tokopedia,
Shopee ya, dan banyak lagi. Itu menjadikan kemudahan untuk berbelanja gitu. Itu contoh kecil dari era disrupsi ini, era yang serba internet gitu, online gitu. Di bidang pendidikan, salah satu aplikasi yang keren menurut saya yaitu Ruang Guru yang menyediakan eh, fasilitas belajar yang online. Sekarang belajar itu tidak melulu di kelas, tidak harus tatap muka, tidak harus bertemu dengan guru secara langsung, bisa dengan online ya. Saya mengalami kelas kuliah online selama 2 semester ya. Itu pada saat pandemi COVID-19. Memang berdampak sekali ya pada mental kejiwaan kuliah saya. Meskipun tidak tiap minggu ya, ada selang waktu 1 minggu 3 hari pembelajaran online, minggu berikutnya tatap muka ke kampus, dan hemat juga ya kepada biaya biaya untuk kuliah saya, apalagi mobilitas saya ke kampus gitu ya. Tapi ya mental saya jadi agak kurang bersemangat kalau online. Ya, kita bahas pendidikan Islam di era disrupsi ini. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus ditugaskan kepada seluruh stakeholder pendidikan. Salah satunya pendidik, peran guru gitu. Peran guru sekarang ini bukan sebagai fasilitator untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, tetapi lebih kepada memberikan suri tauladan atau karakter sehingga dicontohi oleh peserta didik. Ya, karena pendidikan Islam itu, khas pendidikan Islam itu tidak hanya memberikan pembelajaran, tetapi memberikan karakter, memberikan akhlak, memberikan motivasi berupa kesadaran untuk berkehidupan yang spiritualitas gitu. Pendidikan agama Islam, apalagi di era disrupsi ini, peran seperti Google Meet ataupun aplikasi-aplikasi belajar ya, itu tidak bisa menggantikan sepenuhnya pembelajaran. Harus ada yang namanya itu tadi yang saya bahas itu karakter gitu ya, budi pekerti, harus ada budi pekerti kalau ke siswa gitu. Contohnya gini, pembelajaran jarak jauh tatap muka misalnya dalam Google Meet. Siswa yang misalnya masuk dalam jaringan itu kan, kita tidak tahu siswanya itu udah mandi atau belum, udah makan atau belum. Tahu-tahu di ruang kelas gitu, di ruang Google Meet, dia tidak menyalakan kameranya, cuma ikut berpartisipasi menyimak gitu. Kita tidak tahu apakah dia kondisi mentalnya baik. Ya kalau di ruang kelas ya, guru gitu tatap muka dengan murid, berkomunikasi 2 arah gitu, itu guru bisa tahu keadaan siswanya seperti apa. Nah, di era sekarang yang tadi saya sebutkan, kalau pembelajaran jarak jauh di Google Classmeet kan ada tantangan buat guru. Guru gak tahu ekspresi siswa ya. Kadang guru tidak memperhatikan gitu. Kadang juga murid tidak memperhatikan ya. Saya juga seperti itulah. Di semester 1, di semester 2. Di semester 3 saya agak berpikir untuk janganlah untuk tindakan-tindakan atau sifat-sifat saya di semester 1, saya harus lebih upgrade dan harus smart gitu, harus jangan handphone melulu ya yang update, saya juga harus update. Kebiasaan-kebiasaan di semester sebelumnya itu harus ditinggalkan, dan harus ada kreativitas gitu untuk saya ya, itu untuk saya. Dan tantangan pendidikan Islam itu di era disrupsi ini, kurikulum ya salah satunya.
kurikulum kan sebagai acuan dalam pendidikan Islam. Kurikulum kan setiap, ya yang saya tahu, kurikulum itu akan berganti 10 tahun sekali ya kalau tidak salah. 10 tahun sekali. Tetapi kan perubahan di zaman sekarang itu tiap waktu. Maka harus ada evaluasi bagi kurikulum pendidikan Islam mengenai menyeimbangi perubahan zaman di sekarang ini, ya evaluasi kurikulum salah satunya. Lalu juga ada pembelajaran. Guru harus update tidak hanya pembelajaran mengenai buku, tapi guru harus harus mahir di arah digitalisasi, harus bisa ya minimal komputer. Kadang-kadang gini, saya punya cerita ya. Saya tuh dulu waktu aliyah pernah belajar. Terus saya tuh udah tahu materi yang akan disampaikan guru. Karena itu saya lihatnya di e-book PDF itu ya, buku PDF yang buku elektronik gitu. Kadang guru, kok Marwan tahu, kok Marwan udah paham sih, kok Marwan udah nulis ya. Rahasianya ya itu di e-book, saya cuma cari di internet. Nah, kenapa gurunya kaget? Dan saya juga kaget kenapa teman-teman tidak memanfaatkan fasilitas itu. Kenapa guru tidak menyuruh kami ya untuk melakukan pemanfaatan fasilitas seperti e-book tadi. Nah, dan saya sarankan gini, untuk para lulusan pendidik Islam, jangan terlalu ya, sebisa mungkin Anda tahu akan IT lah. Jangan sampai ilmu agama saja yang diketahui gitu, yang dipahami, yang dipelajari, yang diandalkan. Dan sementara ilmu-ilmu yang lain, kemampuan lain seperti kemampuan IT gitu, bahasa, kemampuan penelitian yang inovasi kreatif itu kan harus ditingkatkan. Karena perubahan zaman sekarang itu menuntut yang demikian. Bahkan saya pernah dengar curhatan teman saya mengenai dia magang, dia mahasiswa pendidikan gitu. Dia magang di sekolah swasta. Dia bukannya sibuk dalam pembelajaran mengenai kegiatan belajar dengan murid, dia banyak disibukkan dengan menginput data pada komputer karena disuruh sama guru yang sudah sepuh. Karena guru tersebut tidak melek gadget gitu, tidak melek digital, tidak melek komputer, agak gaptek gitu ya. Maka segala tugasnya itu dilimpahkan ke si anak magang tadi. Si anak magang tadi itu merasa, apa ini, kok saya magang kalau disuruh-suruh seperti ini. Bukannya saya ingin menyalurkan ilmu saya ke media anak-anak gitu, media pembelajaran. Nah itu jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai guru-guru kedepannya itu melimpahkan ke anak-anak magang. Karena saya nanti kan PKL, masa saya disuruh gitu. Ya meskipun saya mau saja sih, tapi ya jangan seperti itulah. Saya juga masih bingung gitu kalau urusan-urusan seperti itu ya. Saya juga masih belajar. Kalau nanti saya insya Allah lah jago, insya Allah. Ya saya kira video ini harus berkelanjutan deh, tapi waktu yang membatasi kita. Dan saya juga hampir merasa khawatir gitu mengenai pendidikan sekarang. Oke, baik teman-teman, mungkin akan saya tutup. Dan juga pembahasan tadi mungkin teman-teman mengerti, atau teman-teman belum paham, atau teman-teman agak
nggak mengerti mengenai pembahasan saya, ya mohon maaf lah. Emang begini ya saya. Kalau pembahasan, kalau saya, meskipun saya tidak dadakan ini, saya sudah eh udah ada persiapan tadinya, sudah saya baca-baca referensi. Saya tidak, ini sudah take on satu kali take ya. Maka saya tidak ingin ulang-ulang lagi. Ini sudah hampir. Baik, mohon maaf tadi agak kepotong ya videonya. Soalnya memorinya udah kepenuhan nih. Oke. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudara. Mohon maaf juga videonya yang sedikit kualitas videonya tidak bagus. Oke, pesan saya tetap belajar, konsentrasi pada apa yang Anda ingin capai. Stay humble, brother. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.